Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Agustina Siu. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada dan belum terselesaikan. Salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan, terutama di daerah pelosok. Sebagaimana kita ketahui bahwa sarana dan prasarana yang baik ini berpengaruh di dalam terciptanya pendidikan yang unggul dan juga pendidikan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mempunyai sarana dan prasarana yang layak, khususnya di daerah terpencil. Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai ini tentunya memberikan pengaruh bagi tenaga pendidik dan juga bagi peserta didik di dalam proses belajar. Proses belajar akan terganggu dan juga akan terhambat apabila lingkungan belajar tidak mendukung. Contohnya dalam mencari sumber belajar buku bukan lagi menjadi sumber yang utama, karena saat ini semua hal sudah mengarah ke internet atau saat ini sudah serba digital. Jadi apabila sekolah tidak menyediakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau yang lain-lain, maka proses belajar ini akan menjadi kurang efisien. Proses belajar yang terhambat akan menyebabkan kualitas belajar di sekolah ini menjadi tidak optimal. Jadi ada menurut Sujana bahwa kualitas belajar adalah suatu indikator yang menjelaskan terkait baik ataupun buruknya hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas belajar di sekolah. Sekolah dalam rangka mewujudkan kualitas belajar yang baik harus memperhatikan sarana dan juga prasarana yang ada. Jadi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai ini, guru sebagai tenaga pendidik akan menyampaikan materi pembelajaran itu dengan lancar tanpa gangguan dan juga mudah dipahami oleh siswa. Lain halnya dengan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kurang memadai. Contohnya seperti atap ruang kelas yang bocor ketika hujan akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar justru digunakan untuk membersihkan ruang kelas yang tergenang air hujan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai ini dapat menyebabkan kualitas belajar menjadi buruk. Tetapi kita kembali pada realitanya bahwa masih banyak di pedesaan itu yang sarana dan prasarananya itu tidak memadai dan juga dapat memicu mutu pendidikan di pedesaan dan serta mengakibatkan timbulnya permasalahan pendidikan. Jadi keberhasilan dari sebuah pendidikan ini dipengaruhi dengan adanya kenyamanan yang diciptakan di dalam ruang ataupun lingkungan sekitar sekolah itu sendiri. Jika saja sarana dan prasarana ini sangat diperhatikan oleh pemerintah tanpa melihat keberadaan sekolah tersebut, maka pendidikan di Indonesia ini akan mengalami perkembangan
sesuai dengan yang diinginkan. Padahal yang saya lihat di sekolah di perkotaan sudah memiliki fasilitas yang sangat mendukung proses pembelajarannya, sedangkan di pedesaan ini mereka serba kekurangan pada sarana dan juga prasarananya. Tenaga pendidik di kota ini dapat dikatakan banyak peminat, sedangkan di pedesaan sangat minim tenaga pendidik dengan serba kekurangannya sarana dan juga prasarananya ini membuat sekolah yang berada di pedesaan ini tidak bisa melakukan pembelajaran secara maksimal. Jadi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan sarana dan juga prasarana untuk memenuhi kebutuhan sekolah di pedesaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah pelosok yang sarana dan prasarananya ini kurang memadai, mulai dari tempat belajar yang sulit dijangkau, gedung yang rusak atau bocor dan juga tidak nyaman, serta bahan ajar yang seadanya dan masih banyak lagi. Masalah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan juga menjadi tidak efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata di sekolah itu adalah yang pertama, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian terkadang proses pengawasan dan pengontrolan ini pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak menjangkau daerah-daerah pedalaman ataupun daerah-daerah yang terpencil. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.